Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang kharaja keluar di talabil ilmi lalu hadir di majelis ilmu, bahwa maka dia bisa dirlah, dia sedang berjihad hatta yarji sampai nanti pulang. Maka insyaallah sore ini Allah telah memberikan pahala jihad ilmu yang sempurna bagi ibu sekalian. Amin. Mau lagi makan apa? Lanjutin, ya, habisin. 5 bukti Allah dan Rasul sayang sama kita. 5 bukti Allah dan Rasul sayang sama kita. Kita tahu ibu-ibu, sayangnya Allah itu dan Nabi kepada kita ternyata lebih dari sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Berarti luar biasa ya. Cuma memang ya jarang yang menyadari gitu aja. Pertama, bukti Allah sayang sama kita, Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Di surat 2 Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil." Jadi inilah Al-Quran, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian ragu isinya ya. Karena Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi memang dijamin tuh orang yang hidupnya diwarnai, dipimpin oleh Al-Quran, ya pasti selamat gitu. Selamat di dunia, selamat akhirat. Bahkan bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kira-kira begitu. Dengan catatan Al-Qur'annya dibaca. Nah kalau cuma buat mas kawin doang, taruh di lemari, dikunci, ya sampai jemput botak serawan tidak akan masuk. Minimal 3 dah. Baca, renungi, amalin. Maka kalau baca Quran, kalau yang senengnya yang penting banyaknya lah boleh. Lah saya mah one day one jus cakep, walaupun campur jus alpukat. Tapi kudu harus ada yang gak usah banyak-banyak dah, sehari seayat 2 ayat, tapi kita paham. Kita baca artinya itu. Maksudnya nih bagaimana gitu. Syukur-syukur punya tafsirnya kan sekarang banyak gitu. Ini maksudnya apa sih Allah gitu, maksudnya gitu. Itu namanya petunjuk tuh begitu. Mana yang makan seblak ya? Mana yang kepedesan? Nah, Bu Haji kepedesan romanya ya. Yang pakai baju merah. Ibu yang dekat tembok ya. Ono yang gadis mobil uplek bae lagi anu dia. Ya, biarin ya. Jangan dia haruin, biarin. Lah, udahan dah. Jadi karena Allah itu sayang, Allah turunkan Quran. Tapi Quran bagaimana mau bisa membuat hidup ini menjadi selamat, bisa jadi juga bahagia lah kalau isinya gak paham gitu. Maka memang terserah kita, Allah mau udah nurunin,
Ya silakan, kalau yang mau mengambil Quran sebagai petunjuk, ya aku jamin selamat, bahkan bisa bahagia dan sebagainya. Tapi yang enggak ya udah terserah kata Allah gitu. Tapi Allah udah nurunin karena Allah sayang sama kita. Sama aja begini, Bu Haji mau kondangan nih, kondangannya ke Argentina, umpama. Lah umpama biasanya orang sono. Jauhan. Cikokol ya. Lah walaupun besan orang Cikokol, tapi kan ibu tadinya belum kenal rumahnya, belum paham acan-acan apa-apa. Lah ketika kita ngabring ke sono, ya datang ke sono, lah udah ada alamatnya, ada yang ngasih tahu patokannya ini. Lah kalau kakak nyasar ke Cimone bisa. Saya pernah tuh ngebesan nyasar. Ya, petunjuknya kagak jelas begitu. Tadi saya barusan nih, saya disuruh datang ke Bermis perumahan ya, sini Cisauk. Cuman begitu mobil saya masuk, aku gangnya sempit amat, ini mobil agak bisa masuk ini. Apa salah apa ya? Ternyata salah. Harusnya lewat galian pasir katanya. Nah itu sederhana sekali. Apalagi hidup yang lama, hidup kan lama. Lihat kelihatannya ini kan walaupun kalau dibandingkan sama akhirat malah hidup sedikit bener, bentar bener. Kan kana miqdaruhu alfa sanatin, sehari di akhirat itu 1000 tahun di Cisauk. Jadi kalau dikasih umur 70, 60, 70, kita cuman umurnya ibaratnya sejam setengah doang. Sebenarnya memang kelihatannya lama banget. Kenapa? Nunggu gajian mulu. Ya lama jadinya. Ya jadi Allah sayang sama kita, maka Allah turunin Quran. Ayo dong, kata Allah, baca, dipahamin, terus diamalin, syukur dihafalin. Itu nanti dah, itu dulu 3 dah, baca, pahamin, amalin. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti Allah cinta sama kita, diutusnya Rasul, itu Nabi Muhammad kita ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lah benar-benar sungguh-sungguh ja'akum telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari jenis kamu, jenis kalian sendiri. Maksudnya Nabi itu manusia. Karena tujuan Allah menurunkan Nabi Muhammad Rasul itu biar bisa ditiru. Lah coba kalau nabinya malaikat, dia dari cahaya, lah kita dari tanah. Jangan sembung beli jagung, orang nyambung, Bu. Ya. Nabi ya manusia. Bisa nangis, Nabi bisa. Ketika putra beliau meninggal, Ibrahim nangis kan, beliau meneteskan air mata. Ketika istrinya wafat, wah sedihnya luar biasa. Ibunda Khadijah, nggak ada manusia kayak Ibunda Khadijah. Makanya beliau dijamin masuk surga. Ada 4 wanita yang dijamin masuk surga. Siapa aja yang bisa berpulang? Siapa? Jangan bilang Bu Lurah, Bu RT, udah ilok Bu Lurah, Bu RT. Hah? Hajijah. Oh si Khadijah. Terus siapa lagi? Fatimah. Terus? Ibu Maryam. Terus? Nah lu jangan pulang, nggak bisa. Kalau bisa boleh pulang duluan. Nah, siapa namanya? Marbuah. Asia. 4 wanita dijamin masuk surga. Kenapa dijamin masuk surga? Karena punya kelebihan yang luar biasa.
Bunda Khadijah kelebihannya apa? Beliau itu konglomerat, ya, duitnya nggak ada serinya, hartanya beratus-ratus triliun miliar, tapi semua hartanya diserahkan kepada Nabi untuk dakwah. Lah kita dimintain sedekah aja ribet, bagaimana menyerahkan semua hartanya? Bunda Khadijah. Bahkan ketika beliau mau meninggal, dia bilang sama Nabi apa? Ya Rasul, kalau dianggap pengorbanan saya kurang, nanti kalau saya sudah meninggal, silahkan gali kuburan saya, potong rambut saya, ambil tulang saya, jual di pasar, uangnya buat dakwah. Aduh, ada orang kayak gitu. Ada orang kayak gitu di Sau, buru-buru. Kalau ada, ya jangan dibawa ke puskesmas kalau kagak sumeng mah. Ngapain sunang? Khadijah luar biasa. Makanya ketika Aisyah cemburu, kalau Nabi waktu makan tuh saya ingat Khadijah Aisyah. Kata Aisyah, kenapa sih dia mulu yang diingat? Kan udah ada saya, katanya begitu. Namanya perempuan. Ya, kata Nabi, saat kamu jangan cemburu ya sama Bunda Khadijah. Dia itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kalian. Ketika semua wanita mengingkari aku, dia pertama mengimani risalahku. Ketika wanita-wanita itu dengan uang dan hartanya membenciku, dia justru menyerahkan semua harta kepadaku. Dia juga yang membuat saya punya keturunan, diantaranya Fatimah sampai besar. Jadi Nabi tidak mungkin melupakan Khadijah. Di samping beliau waktu Ibunda Khadijah masih hidup, beliau kagak menikah 25 tahun. Ya. Ya kan? Jadi Nabi itu sebetulnya nggak menikah sebelum Ibu Khadijah wafat. Hanya orang laki, orang lanang kalau mau nikah lagi boleh. Syaratnya bininya meninggal dulu. Kok pada diem? Iya kan? Iya, maksudnya kalau ngikutin sunnah mah begitu. Nanti survei membuktikan lah yang mati lakinya dulu. Kenapa lakinya mati duluan? Lah digentakin dulu. Nggak, di sini sih nggak ada. Di Vietnam. Tapi rada ngalur kemari. Sama baik kata Bu Sono. Ya jadi Khadijah. Kemudian Asia itu, Ibu Asia itu kelebihannya apa, Bu? Suatu hari Aisyah ngomong sama Allah doa begini. Ya Tuhan, katanya, saya udah berusaha supaya laki saya, suami saya bisa beriman, tapi kayaknya nggak bisa ya Tuhan. Dia tetap menuhankan dirinya. Ya, maka saya sudah pasrah aja. Lagi ngomong begitu, Fir'aunnya di belakangnya. Udah ketahuan. Oh, jadi lu kurang asem, kurang ketumbar, kurang micin ya. Ada pengkhianat di istana kita ya. Dijambak rambutnya, diseret. Lalu ditaruh di bawah batu penyiksaan itu. Lalu kata Fir'aun, Aisyah, sekali lagi Tuhan lu siapa? Ya kan Fir'aunnya ngaku Tuhan, suaminya kan. Nah Aisyahnya, maka Aisyah mengatakan, wahai suamiku, Rabbi wa rabbukum khalaqas samawati wal ardh. Tuhanku adalah Tuhanmu juga yang menciptakan langit dan bumi. Waduh, Fir'aun sewotnya bukan main. Kurang asem, kurang ajar lu ya. Al-Gojo eksekusi dia, mati kan. Mau ke batu 20 meter tingginya, mau dijatuhkan. Tapi sebelum batunya dijatuhin, Asyah doa dulu. Ya Tuhan, katanya,
sebelum saya mati ya Tuhan, ya bangunkanlah saya rumah di surga Tuhan. Gitu. Maka Allah mengatakan oleh malaikat, iya, kamu akan dibangunkan surga karena kamu mempertahankan iman walaupun tubuhmu hancur. Maka sebelum itu tubuhnya kena batu, kegecat batu, kegeprek batu, maka nyawanya udah dicabut duluan. Ya, taruh di taman surga di sana. Maka dia nggak ngerasa apa-apa. Lah badan mah kan kalau gak ada ruhnya kan nggak ngerasa. Itu Asia. Yang kedua dia kelebihannya apa? Bisa kalau ngomong bisa meyakinkan suaminya di luar urusan iman. Waktu Nabi Musa bayinya nyangkut di istana kan ketemu sama dia kan, sama Asia kan. Waktu itu semua bayi laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Terus Asia bilang, suamiku ada bayi ini laki-laki, tapi ini bayinya luar biasa. Kata Fir'aun, kagak, ini sudah keputusan negara. Semua bayi laki-laki harus dibunuh. Jangan suamiku, pokoknya ngomong dah apa itu dia omongin sampai si Fir'aun jadi luluh. Fir'aun jadi ngalah, ya udah dah. Tadinya semua dibunuh, bayi laki-laki, perempuan kagak. Karena ada mimpi bahwa nanti kekuasaan Fir'aun bakal diguncang oleh bayi yang berasal dari Bani Israel, turunannya Nabi Musa itu. Nah, jadi Fir'aun bisa meluluhkan sehingga Nabi Musa akhirnya hidup di istana. Ternyata dia yang bakal mengguncang itu. Nah, ini juga penting di ibu-ibu kudu bisa ngomong sama laki yang si laki tersebut lalu bisa mengatakan iya dah kalau begitu saya ikut mama gitu. Bisa nggak ngomong begitu? Kalau hal kebaikan, komunikasi gitu. Gimana ke caranya? Yang kalau ngomong yang penting laki kita jadi setuju ya gitu. Tapi dalam kebaikan, misalnya ibu pengen misalnya sedekah ya atau infak atau wakaf ya, misalnya punya tanah jadi mau diwakafkan 100 meter. Nah, suami belum, ibu gak setuju. Ya coba ibu ngomong supaya si suami akhirnya setuju sehingga dua-duanya mulia gitu. Maksudnya gimana? Itu kan butuh ilmu itu. Lah kalau juga ngomong-ngomongnya salah ya gak setuju lakinya. Bang, abang PA apa ya? Udah gitu ke PA aja gak bisa lah. Ya orang dipijitin dulu apa begitu. Terserah lah, perempuan kan paling bisa kayak gitu. Ngerayun, bun-bunanya dipegangin, jempol kakinya pijitin, tiup-tiupin dah matanya. Biar ada ngantuk gitu maksudnya. Ya kalau yang udah senior mah udah lupa yang begitu-begitu udah. Yang mudah-mudahan itu Asia itu luar biasa. Kalau Maryam, Ibu Maryam anaknya siapa? Anaknya anak siapa? Emaknya namanya siapa? Ibunya Maryam namanya ibu siapa? Ya, kenalnya tukang nasi uduk doang. Ibu Hana. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya? Bukan. Bapaknya namanya Pak Imron. Encingnya, mamangnya namanya Nabi Zakaria. Kasih tahu bro. Banyakan makanan nih lompong gitu begini. Jadi kalau gitu Nabi Isa anak ininya siapa? Ininya Imron itu siapa? Ininya Nabi Zakaria Nabi Isa itu siapa? Nabi Zakaria? Cucu dia. Ponakan. Kalau kakeknya Pak Imron, makanya ada di surat ketiga itu namanya suratnya Ali. Ali itu artinya keluarga. Imron, Pak Imron. Waktu itu Bu Hana udah tua, belum punya anak. Lalu beliau nazar, kalau saya punya anak ya Tuhan, saya akan serahkan di Baitul Maqdis
di Masjid Aqsa untuk mengabdi kepadamu. Harapannya si laki, itu lahir perempuan, itu ibu namanya Maryam. Tapi tetap diserahkan, Maryam diserahkan kalau gampangnya untuk ngurusin masjid lah gitu. Maka dia punya mihrab sendiri. Dia kagak pernah kemana-mana. Mihrab masjid. Bahkan pamannya Nabi Zakaria kalau masuk ke tempat Maryam ini kadang suka bingung. Karena di meja makannya itu udah ada makanan. Maka Nabi Zakaria nanya, Maryam, ini makanan dari mana? Ya kalau di sini mungkin lewajik, legemblong, ya sabun, ya geplak, ya jipang, cimol, semua ada dah. Tapi model sono nggak tahu dah apa namanya. Kata Maryam, ini dari Allah. Memang dikasih Allah langsung. Itu luar biasanya Maryam. Ya, dia tidak pernah ngayap kemana-mana. Enggak pernah. Tersentuh laki-laki tidak pernah. Ya. Apalagi jingkrakan, enggak pernah sama sekali. Lenje, enggak ada lenje sama sekali. Pokoknya sangat menjaga luar biasa. Udah begitu orang yang sangat menjaga kehormatannya hamil. Apa yang terjadi? Lah orang pada ngomongnya kan enak, ngebully dia. Lagu lu perak. Nampilan bae rapi, lu hamil. Udah gue bakal percaya sama lu, gini-gini gampangnya begitu. Semua orang ngomong kayak gitu, betapa hancurnya. Lah kalau orang yang biasa ngayem, kan orang wajar aja lah dia hamil. Ya lah pantesan baik. Sering dibonceng sama si Miun. Pulang malam sama si Miun. Besok sama si Mian. Ya, besoknya masih Maun. Ini mah boro-boro ngayep, pergi aja. Enggak pernah hamil. Betapa hancurnya itu yang namanya Ibu Maryam itu. Menanggung bulian 9 bulan. Dahsyat sekali itu fitnahnya. Tapi disikapi dengan sabar. Dia bilang apa? Kalau mau nanya siapa bapaknya ini anak saya, nanti kalau dia lahir dia ngomong sendiri. Ya orang makin lalu gila apa? Ilok bayi bisa ngomong gitu. Ya karena orang kagak tahu. Ini Nabi kan begitu. Wah luar biasa. Maka beliau dijamin masuk surga. Kelebihannya kalau gitu 2 apa itu? Pertama menjaga kehormatan. Yang kedua tabah, sabar menghadapi ujian, cobaan. Yang ketiga Fatimah. Fatimah ya. Fatimah kelebihannya apa? Di zaman surga. Yang paling menonjol satu Fatimah kelebihannya. Itu kan tidak menikah dengan Sayyidina Utsman konglomerat ya, dengan Umar yang uangnya banyak. Tapi nikah dengan seorang yang alim. Namanya Imam Ali. Tapi hartanya tidak terlalu banyak. Maka yang paling menonjol pada diri Fatimah adalah dia orang yang sangat qanaah, menerima apapun yang diberikan suaminya. Ini susah ini. Karena kata Nabi waktu di Isra Mi'raj kan, ternyata di neraka banyak orang wadon, orang perempuan. Terus Nabi nanya ke malaikat Jibril, mengapa itu umat saya perempuan banyak di neraka? Apa kata Jibril? 2 penyebabnya. Apa Bril? Wanita itu suka asik ngomongin orang. Ini bukan orang sini ya, maaf ya. Ini bukan orang sini, maaf. Bukan. Ini orang mana ya? Nicaragua. Kagak percaya. Nicaragua. Iya tapi rada ngidul kemari. Iya, udah.
Bu, ini serius ya. Begini nih, ini serius nih. Ini dengerin, ini serius bener ini serius. Bisa nggak Bu, sehari ya, kalau perlu pakai buku ya, sehari sama sekali kagak ngomongin orang yang jelek, bisa nggak? Kalau bisa, doanya mustajab. Sebab ketika kita ngomongin jelek orang sekata baik, doa kita kagak diterima. Makanya serius ya, sama-sama kita belajar dah ya. Tadi juga saya ngomong ke bini saya begitu. Dicoba dulu pokoknya. Begitu mau nggak jadi gitu. Kira-kira begitu. Karena itu walaupun memang kata para psikolog perempuan memang sehari kudu ngomong minimal 24.000 kata. Tapi kalau bisa ngomong sama bebek sama suang aja dah. Sama pohon ya, ngobrol sama pohon situ sama tembok. Ngobrol sama anak kita mau bocah mau ngobrol baik situ uplak. Apa Bu Haji? Apaan? Lah cakep bener itu mah. Lah ngomongin orang juga boleh. Asal yang ngomongin yang cakep-cakepnya. Lah boleh. Jadi yang dilarang mah yang jeleknya doang. Ibu ngomongin saya boleh. Tapi jangan ngomongin begini. Segupun dari dulu gak pernah kurus, jarang puasa kayak gitu ya. Sok tahu. Oh bininya anu kali. Boleh. Gak boleh. Jadi ngomong yang baik-baik aja. Begitu kira-kira. Nah yang kedua kata Nabi, kenapa perempuan mentahkan banyak di neraka? Karena tadi ngikutin Fatimah, nggak kona'ah, kurang baik awalnya. Kalau Fatimah mah yang namanya orang kona'ah mau dikasih 5 miliar ke 10 miliar lah terima baik. Ini saya nggak salah sekarang ngomong apa salah ya? Salah ngomong saya nih. Oh berarti salah saya ngomong salah. Iya kebanyakan. Ya jadi begini ulah kita tidak semuanya pegawai negeri. Lah kan kalau pegawai negeri mah lakinya udah jelas. Orang ada anunya, tanggalnya ada. Tapi kalau umpama laki kita harian dagang harian, ya kudu nerima. Ya. Yang namanya rezeki mah sebelum mati tetap Allah kasih rezeki manusia. Yang belum pasti amal kita diterima apa kagak. Kalau rezeki mah udah pasti. Semua udah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Surat Hud ayat 11 itu kan. Surat 11 ayat 5 maaf. Semua yang melata di bumi ini kan dijamin. Jadi karena itu berapapun yang dikasih diterima. Banyak belum tentu bermanfaat dunia akhirat, gitu kan? Sedikit belum tentu kekurangan. Ya saya juga ngerasain sih kalau misalnya lakinya tukang ojek, ya kadang dapat, kadang kagak. Penjualan di pasar, ya kita kudu maklum lah. Nah kalau ibu kona'ah itu kalaupun nggak setingkat surganya sama Fatimah, ibu dijamin surga itu. Ya. Yang dua tadi ya, ngomongin yang jelek jangan, terus kona'ah terima baik. Orang Cisau kan rata-rata bukan bagian negeri, saya paham ini. Lakinya. Tahu aja orang masih orang sini lah tahu bagaimana. Apalagi yang rada-rada umurnya banyak kan dulu. Ya orang pada macul dulu mah. Nyari kijing, nyari kiong, nyari genjer. Terima aja. Ini orang kota nih kayaknya. Jadi 4 wanita ini dijamin masuk surga karena kelebihan-kelebihannya itu. Ibu ngikutin dong niru walaupun kagak 100%, ya 20%-nya dah. Mau ikut yang mana? Ikut Asia, apa ikut Khadijah? Apalah saya mah cocoknya ikut anu aja dah, ikut Maryam. Sama sabar aja orang. Ya udah ikutin.
Nah, saya mah Fatimah aja dah, Fatimah ya udah Fatimah. Asal jangan ngikut Markona, tukang gado-gado orang Ciseeng, lenje bener. Kopinya sih enak, lenje. Lah kan suka jalan mampir, pengen minum. Tuh, udah curiga baik sama saya. Baik, kita lanjutin. Apa tadi tuh? Jadi bukti Allah sayang sama kita, Allah utus apa tadi? Rasul. Rasul itu manusia supaya kita bisa niru, begitu maksudnya. Ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi kan begitu. Jadi kita disuruh ngikut saja, ngikuti Nabi. Kalau pengen dicintai Allah selama dunia akhirat, atau di Quran, sekarang Nabi. Ya kalau mau ngikutin ya kita kudu kenal dulu Nabi bagaimana ini, gitu kan? Ya kalau kenal ya silakan nyari sendiri bagaimana tentang Nabi itu. Kalau menurut saya yang gampang begini aja. Nabi itu hidupnya selalu dengan sunnah. Ikutin beda yang itu yang gampang. Ya mau tidur ya Nabi wudhu dulu. Ikutin itu aja. Kalau Senin sama Kamis Nabi puasa ya ngikut aja begitu. Kalau makan ya doa ya minimal bismillah ikut aja. Jadi yang bisa kita ikutin aja. Baik, yang ketiga, bukti Allah cinta sama kita ini diciptakannya alam semesta ini untuk kita. Wasakhkhara lakum ma fis sama'i wal ardh. Allah tundukkan yang di langit yang di bumi untuk kalian. Ada yang pernah jalan-jalan ke ruang angkasa nggak di sini, Ibu? Ada? Celedug aja keder ya. Kenapa Mas sering? Saya kelihatan paham banget nih potongan begini nih Tanah Abang nggak cuan dah. Iya nggak kereta. 7.000. AC lagi kadang mah. Iya jadi kalau pernah jalan atau enggak jangan jalan-jalan ke Lasona dah ke yang di Bandung atau pernah di Lembang itu apa namanya? Boska. Pernah nggak lihat ruang angkasa yang dahsyat itu? Konon di atas sana ada sekitar 200 miliar galaksi. Satu galaksinya ada 200 miliar bintang-bintang. Luar biasa. Nah, triliunan bintang itu nggak ada yang cocok ditempatin kita karena sudah diteliti nggak ada kehidupan selain di bumi ini. Tapi semua yang ada di alam semesta ini ditundukkan oleh Allah untuk supaya bumi ini seimbang terus jalannya. Jadi ini ternyata ini alam itu kayak trompet. Makanya nanti malaikat Israfil kalau kiamat trompetnya ditiup hancur semuanya. Jadi bentuknya kayak trompet kayak gini nih. Bumi cuman seuprit. Lah kalau bumi seuprit cisau seunyil dong. Jadi Allah tundukkan semua untuk kebutuhan manusia untuk kita. Apa untungnya ada matahari? Kalau ciptakan matahari untungnya apa? Lah kalau nggak ada matahari, ya gelap, nggak ada siang. Oh, Bu Haji masih makan ya? Bu Haji masih, kita snacknya masih? Oh, no yang baju merah. Iya, lanjutin, iya, habisin. Bagus. Kalau masih bagus terus. Yang depan mau malu kayaknya Bu Haji ini belum pada makan. Ntar pulang makan. Jadi matahari itu ya Allah terlambat 5 menit ya beku bumi kita, kecepatan 5 menit gosong bumi kita. Allah atur supaya untuk memenuhi kebutuhan manusia kita ini. Itu bukti Allah sayang sama kita. Kemudian memang wilayahnya dibagi-bagi ya.
Makanya saya kemarin waktu di Tanah Suci itu 42 hari saya di sana nggak ada hujan sama sekali. Nggak ada hujan. Ya. Tapi di sana diberikan Allah kelebihan. Apa? Buminya kaya dengan minyak. Makanya negara Arab itu negara kaya raya. Ya. Walaupun sekarang udah agak berubah. Bahkan ada Arab Saudi itu punya perguruan tinggi di Indonesia, di Jakarta, namanya Lipia. Saya pernah kuliah di situ. Itu semua biayanya dari Arab. Semua yang kuliah gratis, sampai kawin pun gratis. Yang gelar-gelar LC itu, Bu. LC namanya. Itu dosennya dari dari Arab semua. Biayanya dari Arab, semuanya gratis dari Arab. Kaya saking kayanya Arab. Nah, sementara Indonesia subur makmur luar biasa. Dan ternyata yang saya rasakan yang paling cocok itu di Indonesia, yang paling enak. Karena panasnya ya paling 25 derajat, 30 derajat. Nah, di Arab 50 derajat. Kalau mau ke Masjid Nabawi itu, Masya Allah, jangan kata panasnya, anginnya aja udah kayak di open itu. Begitu saya pulang ke Pondok Gede, ada hujan, udah girang bener, kagak ketemu hujan. Tapi di sini hujan mulu. Sekarang ini hujan mulu. Memang semua udah dibagi-bagi gitu. Tapi intinya semua alam ini diciptakan oleh Allah, semua ditundukkan untuk kepentingan kita. Itu maksudnya. Itu Allah sayang sama kita itu. Yang keempat, bukti Allah itu sayang sama kita, Allah itu ampunannya sangat luas, melebihi lautan. Baik orang Islam maupun orang di luar Islam. Kalau orang di luar Islam, Allah tungguin apa? Masuk ke Islam. Ya. Emang kalau pites-pites itu orang-orang yang bukan Islam? Kan kagak. Bahkan mereka kadang-kadang lebih kaya dari kita kan, dibiarin sama Allah. Terserah. Tapi Allah tunggu. Sebelum mati, mudah-mudahan mereka Allah tungguin supaya beriman masuk Islam gitu masuk. Ternyata buktinya banyak. Ibu Irna Handono, Kokolim, Kok Stephen, ya, Felix Shaw, banyak ribuan jutaan orang yang sebelum mati kemudian masuk Islam. Allah tungguin, maksudnya sayang. Allah sayang sama kita. Sebelum nyawa di tenggorokan, Allah masih terima tuh. Bahkan orang yang paling beruntung itu sebetulnya orang di luar Islam. Ayo, siapa yang tahu jumlah orang Kristen di dunia sekarang berapa? Yang bisa boleh pulang, kalau nggak malu. Ada yang tahu? Yang muda coba, Neng, tahu nggak Neng? Jumlah orang Kristen di dunia sekarang berapa? Ya, Ustaz, puyeng. Mikirin bayar listrik ya. Hah? Iya, susah. Makanya saya kasih tahu aja, 2,3 miliar Kristen. Itu menurut survei World Population Review tahun 2020. Islam 1,9. Sekarang berarti 2 miliar. Hindu 1,1. Mungkin sekarang 1,2 miliar. Buddha itu 500 juta, 507 juta. Selebihnya agama-agama yang lain. Yahudi itu cuma 15 juta. Ya. Jadi mereka memang masih kafir, tapi Allah tungguin gitu. Allah mah sayang. Ya kalau kan orang kafir juga yang menciptakan Allah juga kan. Nah sedangkan kita orang Islam, orang beriman, Allah tungguin siang dan malam supaya taubat. Ya barangkali ada yang melakukan dosa besar, Allah tungguin. Ketika kita melakukan dosa besar, kagak dipites kita malah kagak ditungguin. Bahkan Allah senangnya sama kita kalau kita taubat melebihi seorang yang bawa muatan berbarang, mobil kendaraan, tersesat di daerah yang gak ada manusia, lalu hilang kendaraan kita, ontak kita dan seluruh perbekalannya.
lalu ketiduran karena kecapean nyari, begitu bangun ketemu lagi, itu lebih bahagia dari itu. Allah nungguin tobatnya kita. Ya, makanya banyak sering-sering istighfar gitu, karena Allah senang kalau kita istighfar. Terutama Sayyidul yang dijamin ya. Kalau yang baca sore, ya meninggal malam Allah ampuni. Baca malam, meninggal pagi Allah ampuni. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bitambi. Ada yang bibinya ngegeriang, ada ya. Itu baca ya. Minimal Bu bacanya habis sholat dah sekali. Paling males mau tidur. Udah kalau yang lain males, udah satu kali mau tidur baca. Tapi yang bagus sebanyak terserah kita. Lagi duduk sendirian. Mohon maaf kalau saya cuma kalau habis sholat aja saya wajibkan buat saya sendiri, bukan buat siapa. Saya harus baca habis sholat sama mau tidur. Hah? Iya mau tidur baca. Emang ngeganggu laki apa kalau baca begitu? Ya. Udah bersenir begini malah ngapain? Gak bakal digangguin juga, mau tidur juga. Bang mau tidur, loh no tidur, begitu. Pada mencep ibu. Soalnya yang mudah-mudahan ini mudah masih digangguin tidur. Ya mak, memang pojokan orang paham bisa. Belum mah baik. Ya jadi apa tadi? Kita ditungguin sama Allah siang dan malam. Karena Allah sayang sama kita. Andai kita berdoa, kan ada dosa yang tidak bisa diampuni, dosa apa? Ayatnya surat An-Nisa ayat 48. Coba buka. Andai ibu melakukan syirik, jangan kecil hati. Tuh lihat surat 48 itu. Ya, paketannya habis lama dah. Munyang. Ya coba baca. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Terus? Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya Allah bakal ngampunin kan? Tapi nggak sekecil hati. Lihat surat 66 ayat 8-nya. Tuh, Allah nungguin tuh. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepada bukan. Surat 66. Emang berapa, Bo? Mau di depan nega begini orang dengar bisa. Ujung kuning. Merasa menggabisan Po ini. Baca, Po. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri. Lah, bukan. 66. An-Nisa. Bukan, An-Nisa 4. At-Tahrim. Surat 66. Ada apa? Nah, itu dia. Itu. Ya. Po, apanya periksa ya, ntar ya. Dalam surga. Bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya
cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah Kanan, mereka, iya. sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ini Ibu suaranya kayak berumur 42 nih. Padahal berapa aslinya? Lah, ditanya sih lupa. Jadi suaranya berarti muda, suaranya. Ya. Alhamdulillah. Ini suka makan ya, rengginang ya, makan rengginang ya. Abu Haji apa? Iya. Oh begitu? Nah iya dah. Iya belum saja. Ada 4 caranya. 1, syaddun nadama, menyesal benar. Di masa lalu itu kita banyak melakukan keburukan, baik sama Allah maupun sama manusia. 1 ya. Yang kedua adalah syaddul azam, saya bertekad akan jadi orang baik ke depan. Ya. Yang ketiga, hijrah. Kalau kita uplek temannya buruk-buruk, ya kita harus cari yang teman-teman yang baik. Ya kayak ginilah komunitas masjid. Nah yang keempat, kalau urusannya sama manusia harus minta maaf. Misalnya ibu pernah minjem centong, belum dibalikin 6 tahun misalnya, sama tetangga, ngomong sama tetangga, "Bu maaf, saya dulu minjem centong kagak dibalikin, ya ini mau diganti duit apa bagaimana?" Kata ibunya, "Udah gua ikhlasin ya, udah selesai itu." Pakai sholat tobat sunnah, cakep. Pakai sholat tobat sunnah, mandi juga sunnah, disempurnakan. Ada. Kalau mandi malam Jumat bukan mandi tobat. Ini bocah yang belakang nyengir ketawa, bocah emang paham neng, masih muda. Jelas ini ya. Jadi apa? Bukti Allah sayang sama kita, kita di apa tadi? Ampunan. Ya kita diapain? Ditunggu. Seneng susah ngomongnya. Kita ditungguin sama Allah supaya kita minta ampun. Kita melakukan perbuatan apapun, Allah nggak langsung menghukum kita. Ditungguin minta ampunnya. Itulah Allah sayang. Begitu, Maji. Wih, beginiin dulu ngapa ini? Ibu ngapa begini baik. Mantuk begitu. Ini Bu Haji ya, Ibu. Tiga-tiga Bu Haji yang begini baik. Dari tadi begini baik nih. Jelas maksudnya ya. Oh, begono. Ya syukur dah kalau gitu mah. Mau selonjoran? Ya selonjoran. Iya bohong. Kagak. Pen malu. Saya juga aki-aki ini. Yang terakhir yang kelima, bukti Allah sayang sama kita, Allah memberi rezeki sama kita, bahkan semua manusia. Lihat surat 11 ayat 6, buka surat Hud. Jangan salah lagi. Dan tidak satu pun makhluk bergerak Ya. nyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Semua ya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Iya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Iya. Ya. Ibu ntar daftar jadi penyiar radio ya. Jadi semua yang di alam ini Allah udah tentukan rezekinya. Tugas kita manusia cuman menjemput yang namanya ikhtiar ini. Lalu nanya, tapi kok ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedikit? Jangan lupa, ujian hidup ini tidak yang miskin doang, kaya juga ujian. Karena kaya miskin
tidak semata-mata usaha manusia, tapi ujian Allah. Lihat surat 2135. Ujian itu nggak harus yang nggak enak, ada yang enak juga. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Iya. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maaf, sumpah makatan nih, semua yang di sini Allah kayain semua. Saya jamin nggak ada yang ngaji ke sini. Main jadi orang kaya ngaji di sini, kan itu? Dengan shopping, ya nggak? Atau kebalikannya, mohon maaf, semuanya kismin semuanya. Ya. Yang agak semangat ngajinya, belum makan, ngempos, lemes, agak resep. Makanya ada yang kalangan jet set ada. Ya. Ibu tahu nggak yang punya Trans 7 itu siapa? Bertajuk. Dia punya anak atunya perempuan. Hartanya triliunan. Kalau Pak Khairil Tanjungnya wafat, ya, maka tinggal anak satu tadi. Lah kan kudu kawin dia. Kawin dah sama orang. Itu hartanya, nanti ditambah harta lakinya, bisa dahsyat. Apa semata-mata usaha dia? Kagak. Dari bapaknya sama dari lakinya kan? Ujian bagi dia. Jadi kaya miskin itu Allah udah atur. Ya, supaya ada saling membutuhkan sebagainya. Ya maka kalau urusan rezeki mas semua dikasih, yang kafir juga dikasih, yang beriman juga dikasih. Itu karena Allah sayang sama ciptaannya itu manusia. Cuman kalau kita beda, kita dikasih di dunia, tapi juga nanti disayang di akhirat. Karena kita punya iman. Apalagi kalau diperbandingkan, jauh ke mana-mana. Kalau dunia mah ibaratnya cuma setetes dibagi-bagi, nikmat dibagi-bagi. Semua makhluk, jin, hewan, butuhan, setetes dulu. Tapi nanti orang beriman, ibaratnya dia akan menikmati seperti lautan sendirian, tapi di surga. Ya wajar baiklah, di Cisauk rumah nggak usah gede-gede, nyapunya capek. Udah yang sekarang aja yang ada. Udah. Kali-kali bocor yang nggak ngapa-ngapa, rezeki buat tukang. Ya, nggak usah punya mobil nggak apa-apa, banyak jalan sehat. Daripada naik mobil mulu, Grab juga bisa. Pahalanya lebih banyak ya. Kalau orang ke masjid naik mobil mulu, dia masuk surga mobilnya kali. Kalau ibu kan jalannya gitu. Itu nyender ibu siapa itu? Ibu demen siapa? Saya. Ono yang ono. Dari ketawa baik. Jadi ini bukti Allah sayang sama Nabi. Punya juga bukti. Saya ingin membuktikan ada 5 bukti Nabi sayang sama kita. Cuman waktunya kagak cukup. Nanti pertemuan yang mendatang, insya Allah. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya mujibad da'wat wa ya qadiyal hajat. Ibtihajatina ya Allah waqfina bihalikan haram waghrina bifadlika amman siwa. Allahumma ya Allah tawil umurana wasahih azzadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa min syarri abidna waqti hawaijana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.